Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini adik mahasiswa kita akan mempelajari mengenai klorofil. Apa kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya, semuanya dahsyat. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai klorofil yang merupakan salah satu dari komponen bahan fungsional yang pada saat ini merupakan salah satu bahan yang paling banyak diteliti. Dengan adanya slogan Back to Nature, maka orang sekarang lebih suka mengkonsumsi bahan makanan yang mempunyai aktivitas biologi dibanding dengan mengkonsumsi obat-obatan. Klorofil merupakan komponen yang paling banyak ditemukan di dalam bahan pangan kita, terutama di sayur-sayuran dan sebagian kecil pada buah-buahan. Jadi klorofil ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya kloros atau senyawa yang berwarna hijau, dan pilos yang artinya daun. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlek, klorofil ini merupakan komponen yang berwarna hijau pada daun-daunan. Ada banyak sekali jenis klorofil, tetapi paling banyak terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran, terdiri dari klorofil A dan klorofil B, di mana jumlah klorofil B itu sekitar 75%, sedangkan klorofil A hanya 25% dari total klorofil. Berat klorofil dalam sayur-sayuran itu sekitar 1% basis kering. Sebenarnya di mana sih posisi klorofil ketika kita membahas mengenai pigmen? Jadi golongan besar dari bahan pangan yang berwarna ini namanya pigmen. Kemudian di bawah pigmen ada beberapa golongan senyawa-senyawa. Yang pertama adalah golongan karotenoid. Karotenoid memiliki warna antara kuning sampai orange. Karotenoid ini banyak macamnya, yang seperti golongan karoten, kemudian likopen dan xanthofil. Karoten sendiri mempunyai warna kuning sampai orange, sedangkan likopen memiliki warna antara merah sampai orange, dan xanthofil memiliki warna kuning. Kemudian golongan yang kedua adalah klorofil, di mana jumlah terbesar dari klorofil hanya ada dua golongan. Yang pertama adalah klorofil A dan klorofil B. Klorofil A akan memberikan warna biru sampai hijau, sementara klorofil B akan memberikan warna yang hijau. Jadi kalau kita ada daunan yang memiliki warna hijau tua, itu artinya lebih dominan klorofil A dibanding dengan klorofil B. Sementara kalau ada bahan pangan yang warnanya cenderung hijau muda, ini artinya komponen klorofil B jumlahnya lebih banyak dibanding dengan klorofil A. Golongan yang ketiga dari pigmen adalah flavonoid. Flavonoid memiliki tiga golongan. Yang pertama adalah golongan antosianin, kemudian golongan yang kedua antosantin, dan yang ketiga adalah betalain. Antosianin ini memiliki warna dari merah sampai purple, sedangkan antosantin akan memberikan warna krim sampai putih. Jadi kalau kita mengkonsumsi bahan makanan, kita mengkonsumsi sayuran yang tidak berwarna seperti kubis, jangan pikir itu nggak ada zat warnanya, tapi justru dia mengandung antosantin yang memberikan warna krim. Kemudian ada lagi betalain. Betalain ini memberikan warna purple, red sampai kuning. Nah, ini merupakan struktur klorofil, di mana klorofil A dan klorofil B yang membedakan hanya pada gugus aktif, yaitu pada klorofil A gugus R-nya terdiri dari CH3 atau senyawa metil, sementara pada klorofil B gugus R-nya adalah gugus asam karboksilat. Nah, ketika kita bandingkan antara klorofil A dan klorofil B, yang lebih cenderung bersifat polar pada klorofil B, sementara pada klorofil A bersifat lebih non-polar. Nah, kalau kita lihat struktur gambar klorofil, dia mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah bagian kepala yang dia cenderung bersifat polar, kemudian golongan bagian ekor yang bersifat non-polar atau cenderung dia lebih suka lemak. Ada beberapa kelemahan pada senyawa klorofil ini, di mana klorofil
pada bagian tengah, Mg akan mudah lepas apabila terkena panas atau terkena asam, sehingga dia akan tersubstitusi oleh H. Apabila Mg tersubstitusi oleh H ini, maka akan menyebabkan klorofil akan menjadi berwarna coklat. Kelemahan yang kedua adalah klorofil bisa lepas pada bagian ekornya. Pada saat lepas, maka klorofil akan meningkatkan tingkat kelarutannya. Di dalam teknologi pangan, klorofil ini sering dimodifikasi sehingga menjadi bahan yang lebih larut terhadap air dan lebih stabil pada proses pemanasan dan juga stabil pada proses pengolahan, yaitu disubstitusi dengan menggunakan Cu, sehingga kita akan mengenal suplemen yang namanya trisodium klorofil copper complex. Klorofil mempunyai banyak aktivitas biologi. Salah satunya adalah untuk membantu kompleks molekul lain, kemudian bersifat antimutagenik dan antikarsinogen, kemudian mempunyai aktivitas modifikasi metabolisme dan detoksifikasi karsinogen, mempunyai fungsi aktivitas sebagai antioksidan, kemudian dia mempunyai aktivitas aterosklerosis dan juga mampu membantu pembentukan sel darah merah.